ini sama seperti kita menjelaskan APS ya 4.0. Jadi ada tabel-tabel yang harus kita isi di Excel ya, yang Excel yang tadi saya tunjukkan. Jadi kalau itu yang terjadi maka sebetulnya kita masuk ke sini IPEPA Sheet ya, kita ngisi. Ada berapa tabel di sini nih? Ada 33 tabel ya, dari mulai tabel kerjasama. Kerjasama juga dibagi tiga, pendidikan, penelitian, pengabdian, tabel mahasiswa, tabel dosen, dan seterusnya. Sampai dengan 33 tabel untuk 3 tahun terakhir. Gitu. Nah, jadi yang saya paparkan adalah tabel-tabel tersebut. Nah, mungkin supaya apa? Supaya efisien waktunya juga kita lihat beberapa ya yang karena ini mungkin Bapak Ibu juga familiar ya dengan tabel-tabel seperti ini kalau yang biasa mengusulkan akreditasi. Pertama tentang kerjasama ya, kerjasamanya nanti dipisahkan antara kerjasama pendidikan ya, penelitian dan PKM ya. Nah, yang berbeda dengan sistem lama ya, di sini itu pertama dibedakan kerjasama ini untuk masing-masing dharma. Yang kedua, kemudian dibedakan atas levelingnya ya, internasional, nasional, dan wilayah. Nah, di sistem yang baru ini kita diminta untuk menuliskan judul kegiatan, manfaat bagi prodi yang diakreditasi, durasi, dan bukti kerjasama. Nah, yang selama ini kayak seperti MOU, MOE gitu kan, biasanya dijadikan bukti bahwa prodi Bapak Ibu atau perguruan tinggi Bapak Ibu melakukan kerjasama nih, buktinya MOU. Itu nggak akan diakui sekarang ya, MOU, MOE itu nggak bisa jadikan bukti. Yang jadi bukti itu adalah laporan kerjasama, misalnya ini ada laporannya, kemudian hasil publikasi misalnya. Kalau kerjasamanya untuk publikasi bersama di jurnal ya berarti jurnal yang ditunjukkan gitu buktinya, bukan MOU-nya atau MOE-nya. Saya kira itu aja yang baru gitu di kerjasama ini. Nah, jadi manfaat bagi prodi. Tetapi kerjasama ini bukan kerjasama prodi ya, tapi kerjasama bisa di tingkat UPPS. Tingkat UPPS, mungkin juga di tingkat perguruan tingginya kalau relevan untuk kepentingan prodi yang diakreditasinya. Data mahasiswa ini sama seperti tadi ya, karena ini dijadikan syarat perlu pemantauan mahasiswa prodi baik mahasiswa aktif maupun mahasiswa asing. Kemudian dosen, nah selain kalau tadi kan cuma jumlah yang ditanyakan di pemantauan tahap 1. Nah, di pemantauan tahap 2 kita sudah harus sebentar. Nah, apa namanya? Nah, di sini itu kita agak lebih detail tentang dosen itu termasuk kinerjanya gitu. Ya, jadi kita diminta menuliskan daftar nama dosen. Eh, nah, ini ada istilah NDT dan NDTPS gitu. Ini di definisinya disebutkan. Jadi yang namanya N itu jumlah ya. Jumlah dosen tetap adalah jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di prodi. Jadi selama itu dosen perguruan tingginya dan selama mengampu mata kuliah di prodi yang diakreditasi, maka kita hitung itu sebagai dosen tetap. Tetapi kalau yang keahliannya sama dengan keahlian utama prodi, itu masuknya DTPS. Jadi kalau prodinya misalnya fisika, kemudian ada dosen yang mengajar bahasa Indonesia dan mengajar Pancasila, mengajar olahraga, itu dosen tetap di prodi dihitung.
tapi bukan DTPS karena olahraga kan bukan bukan keahlian utama ini ya, bukan keahlian utama fisika gitu. Nah, jadi kita didaftarkan saja, nanti akan dicentangkan bagian mana yang eh, apa eh, yang dosen tetap dan yang dosen tetap program studi. Nah, nanti bisa ketahuan dari sini nih, dari kesesuaian kompetensi intinya, sesuai tidak sesuai. Baik, kemudian yang dosen tidak tetap, sebelum ke dosen ini dosen tetap, kemudian apa dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir ya, untuk baik yang pada prodi yang diakreditasi maupun pada prodi yang lain. Eh, Nah, ini kalau tabel ini hanya diisi untuk DTPS karena kan logikanya pembimbing tugas akhir itu harus sesuai dengan bidang keahlian gitu. Ya, jadi saya kira ini bisa dengan mudah diisi gitu yang ini, dan kita akan menghitung rata-rata jumlah bimbingan di program studi per semesternya. Ada penjelasannya di situ ya. Nah, kemudian tabel berikutnya adalah tabel ekivalensi waktu mengajar penuh ya, EWMP. Eh, saya kira ini bisa diambil dari BKD gitu kan, karena ada kewajaran tugas dosen ya dalam Tridharma ini per semesternya harus berapa gitu. Ada standar, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Terlalu sedikit tentu tidak baik ya, terlalu banyak juga tidak sehat gitu. Jadi ada rentang yang realistis untuk tugas. Kemudian dosen tidak tetap itu dituliskan ya, sama seperti tadi tapi untuk dosen tidak tetap. Nah, kemudian kinerjanya penelitian 3 tahun terakhir, ini jumlahnya saja, eh, baik yang dana luar negeri, dana dalam negeri, ya, dana dalam negeri di luar perguruan tinggi maksudnya, misalnya dari Dikti atau dari lembaga pemerintah lainnya di tingkat nasional. Nah, kemudian juga yang dari internal perguruan tingginya, termasuk juga yang dana mandiri. Kemudian hal yang sama terjadi untuk PKM ya. Kemudian berikutnya masih tentang SDM ini kinerja ya, kinerja di publikasinya. Berapa publikasi di jurnal ya? Ini jurnal dibagi 4 kategori ya. Tidak terakreditasi, terakreditasi, internasional, internasional bereputasi. Kemudian conference ya, kehadiran di seminar dibagi 3, tingkat perguruan tinggi, nasional, internasional, dan juga di media ya, dimasukkan. Ini untuk 3 tahun terakhir dan hanya untuk DTPS. Jadi oleh DTPS 3 tahun ya. Kemudian sitasi ya, sitasi dalam 3 tahun terakhir. Nah, eh, jadi diisi dengan apa namanya judul artikel yang disitasi dan nama dosen, ya nama dosen tetap yang terlibat dalam penulisannya. Kemudian, nah ini jumlah artikel yang mensitasi ya. Jadi artikel ini disitasi oleh berapa artikel lain. Nah, nanti ditunjukkan. Nah, komit kesepakatannya adalah citasinya cukup pakai yang Google ya, Google Scholar ya. Jadi tidak harus Scopus gitu atau apa Web of Science dan sebagainya. Jadi cukup yang apa citasi di Google Scholar. Nah, kemudian luaran lainnya ini dibedakan baik untuk HKI yang paten dan paten sederhana, HKI lainnya termasuk hak cipta, ini mungkin yang banyak ini hak cipta, teknologi tepat guna ya, dan buku ya ber-ISBN. Nanti didaftarkan untuk seluruh DTPS juga ini ya, DTPS. Kemudian tabel berikutnya di kriteria keempat, keuangan sarana prasarana, ini berkaitan dengan pembiayaan ya. Nah, pembiayaan baik yang disimpan di UPPS maupun yang di program studi.
UPPS ini kalau kalau apa universitas berarti ini biasanya fakultas ya atau sekolah. Eh, Kalau politeknik ya mungkin langsung unitnya ya, langsung perguruan tingginya gitu. Jadi UPPS ini adalah unit yang memiliki kewenangan dari sisi SDM dan keuangan, memiliki otonomi gitu untuk pengelolaan keuangan dan sumber daya. Prodi itu pada beberapa kasus tidak punya kewenangan ya untuk dalam konteks keuangan, mengelola, hanya memanfaatkan. Ini untuk dikategorikan untuk biaya operasional pendidikan, kemudian biaya operasional kemahasiswaan, kemudian spesifik penelitian dan PKM dipisah, dan investasi, baik investasi untuk SDM, sarana dan prasarana. Jadi mungkin ada dana yang disimpan untuk bagian tertentu disimpannya di WPS, tapi mungkin ada juga dana yang dipecah juga ada bagian yang disimpan di program studi, sehingga nanti bisa dibaca untuk keseluruhannya. Masuk ke kriteria kelima tentang kurikulum. Jadi kita diminta untuk mendaftarkan nama-nama mata kuliah di kurikulum kita dan di poli berdasarkan bobotnya dan berdasarkan capaian pembelajarannya, apakah ini di ranah apa saja, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Saya kira ini mengadopsi sistem yang berlaku di pendidikan tinggi gitu ya, yang harus kita taati. Kemudian juga perkuliahan ini menggunakan sistem SKS dan berdasarkan kategorinya, kan ada kategori kuliah, ada kategori seminar, ada kategori praktikum, dan sebagainya. Jadi saya kira ini tinggal memindahkan dari dokumen kurikulum ke sini gitu. Nah, kemudian di bagian pendidikan kita ini di bagian pendidikan ini ada yang khas Bapak Ibu di sistem yang baru adalah kecocokan apa ya, kebijakan untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dengan pendidikan gitu. Jadi di sistem lama kan seolah-olah lepas ya, penelitian dan pengabdian ini nggak ada hubungannya sama pengajaran. Nah, di instrumen yang baru ini ada butir yang mengecek apakah penelitian-penelitiannya relevan nggak dengan pendidikan gitu. Dalam hal ini, judul penelitian ini apakah ada bentuk integrasi ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya penelitiannya mengembangkan bahan ajar gitu ya, mengembangkan konten, nanti kontennya dijadikan bahan ajar gitu. Penelitiannya mengembangkan media pembelajaran, nanti media pembelajarannya digunakan untuk perkuliahan gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kepuasan mahasiswa ya, ini saya kira ini standar ya, jadi harus ada angket mengukur kepuasan mahasiswa pada 5 aspek ya, aspek keandalan, daya tangkap, kepastian, empati, dan tangible. Jadi maksudnya kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Ya, jadi ada 2 survei ini ya, survei ke mahasiswa untuk mengecek kepuasan terhadap layanan kita. Ada juga survei untuk ke tracer study, ke lulusan ya, lulusan kita direspon bagaimana oleh pengguna lulusan gitu. Kemudian ini masuk ke kriteria penelitian. Jadi penelitian ini ada orientasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, sehingga kita diminta menulis daftar nama dosen, tema penelitian, ya, peta jalan penelitiannya, dan mahasiswa yang terlibat. Judulnya, kegiatannya apa, dan tahun berapa. Ya, mungkin ada yang sudah punya kebijakan perguruan tingginya untuk pelibatan mahasiswa dalam penelitian, di mana tugas akhirnya menggunakan payung penelitian dosennya, tapi juga ya, ini ada yang masih belum melaksanakan, belum membudaya gitu ya, penelitian bersama dosen dengan mahasiswa.
Demikian juga untuk PKM. Dan ini DTPS ya yang diinikannya, bukan DT, tapi DTPS. Eh, Capaian dan luaran Tridharma ya ini untuk IPK lulusan, kemudian jadi ada jumlah lulusan, IPK-nya berapa, minimum, rata-rata, dan maksimum. Ini tadi dijadikan syarat perlu ya untuk pemantauan. Kemudian prestasi dibedakan untuk akademik dan non akademik ya. Jadi non akademik di tabel 8B1, yang non akademiknya di 8B2 gitu. Nah, kemudian dikategorikan untuk tingkatan wilayah ya, nasional dan internasional. Kemudian prestasinya apa gitu. Nah, ini seringkali sebetulnya yang dimaksudkan oleh instrumen ini adalah yang menjadi capaian ini biasanya kalau kejuaraan ya berarti kan juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Kalau bentuk lain ya berarti kan ada jenis penghargaan. Jadi kalau hanya sebuah partisipasi gitu, mengikuti seminar gitu, mengikuti kegiatan itu tidak masuk pada kategori yang harus dituliskan di sini. Demikian pula yang non akademik. Non akademik itu misalnya begini, kalau yang akademiknya misalnya kalau prodinya prodi teknik kan kontes robot misalnya, kontes jembatan atau lomba lomba kalau bahasa ya mungkin debat gitu ya, debat bahasa Inggris gitu. Nah, tetapi kalau non akademik misalnya prestasi olahraga, prestasi seni gitu, keprimukan dan sebagainya, itu kategorinya non akademik. Ini cohort saya kira tadi sudah dijelaskan. Kemudian salah satu ciri dari instrumen baru ini itu kan output dan outcome ya, sehingga data-data tentang lulusan ini penting ya. Salah satunya waktu tunggunya berapa lama gitu. Apakah lulusan prodi ini keterserapannya tinggi atau tidak, waktu tunggunya pendek atau tidak, ini akan menjadi parameter yang jadi penilaian. Termasuk juga kesesuaian bidang kerja ya. Nah, ini jumlah lulusannya berapa di TS min 2, TS min 3, TS min 4, kemudian relevansinya ya. Jadi kesesuaian bidang kerjanya rendah dengan bidang keahlian ini rendah, sedang, tinggi. Ini memang judgement ya. Jadi agak susah gitu memastikannya. Nah, mohon dicatat ini yang sering terjadi kesalahan, yang harus disurvei ini adalah TS-2 ke atas ya, ke belakang gitu. Jadi kita jangan menunjukkan tidak diminta menunjukkan data yang baru lulus gitu, tapi sudah 2 tahun lulus, sudah mungkin di tempat kerja juga sudah lumayan berkarir gitu kan, mungkin sudah ada yang promosi, atasan juga sudah cukup waktu untuk menilai dan sebagainya. Tempat kerja sama ini ya, apakah dia bekerja di tingkat nasional, lokal, atau internasional. Dan termasuk yang berwirausaha ya, karena wirausaha juga direkognisi gitu ya dalam instrumen yang baru ini. Kepuasan pengguna, jadi nanti ada survei untuk 7 aspek ya, etika, keahlian, kemampuan berbahasa, penggunaan teknologi, komunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri. Nah, ini ya pakai angket gitu ya, pakai angket. Nah, cuman di instrumen yang baru ini ada ketentuan. Jadi jangan sampai jumlah responden yang berhasil dikumpulkan datanya terlalu sedikit gitu, karena nanti datanya bias gitu ya, tidak mencerminkan populasi lulusan secara keseluruhan. Nah, itu dibobot gitu ya, kalau datanya kurang itu kadang skornya sudah dijudge rendah gitu ya. Nah, kalau data yang masuknya cukup banyak, nah itu nilainya juga akan lebih baik secara umum gitu. Nah, tadi saya menguraikan luaran-luaran dosen ya, kayak publikasi, kemudian sitasi, itu
disimpan di tentang SDM ya, kinerja SDM sebagai dosen. Nah, dalam sistem akreditasi yang baru ini, capaian luaran Tridharma ini juga dihitung sebagai luaran kalau itu merupakan karya mahasiswa bersama dosen gitu. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang berhasil publikasi ya di jurnal atau seminar dengan penulis utama mahasiswa, nah kita bisa letakkan di sini. Ya. Yang jelas tidak double counting gitu ya. Jadi misalnya di dosen ditulis, di mahasiswa juga ditulis gitu. Itu harus di salah satu. Gitu. Konvensinya adalah kalau penulis utamanya dosen ya berarti itu kinerja dosen. Kalau penulis utamanya mahasiswa dihitung di capaian luaran Tridharma. Ini diminta untuk 3 tahun terakhir.